Next. Nah, ini apa saja sih manfaat pijat bayi untuk bayi dan ibu? Sebenarnya, kenapa sih kita perlu melakukan pijat bayi? Nah, untuk bayi sendiri itu bisa menyebabkan dan membuat bayi itu menjadi lebih rileks, lalu tidurnya bisa lebih nyenyak, bisa melancarkan pencernaan, terhindar dari masalah perut seperti perut kembung atau sembelit. Nah, biasanya pijat bayi ini sendiri, Bunda, itu ada yang memang ada untuk mengatasi perut-perut sembelit. Seperti itu, masalah misalkan BAB-nya nggak lancar itu ada pijatnya sendiri. Tapi di sini nanti kita sampaikan aja yang keseluruhan. Jadi ketika bayinya nanti memiliki masalah tersebut bisa diajak ke tempat baby spa atau dibawa ke tenaga kesehatan untuk diperiksakan terlebih dahulu seperti itu. Lalu yang keempat, membantu merangsang perkembangan motorik bayi. Jadi ketika kita mulai memegang seperti itu ya, mulai memegang bagian-bagian tubuh bayi itu bisa melancarkan motorik bayi. Bisa misalkan gampang untuk bergerak dan lain sebagainya. Jadi nggak kaku gitu. Kalau lama-kelamaan digedong terus kan kayak kaku gitu ya. Lalu yang kelima, merangsang pertumbuhan bayi yang lahir prematur. Nah, ini juga sangat penting. Ketika seorang bayi lahir dengan prematur itu sangat membutuhkan perawatan yang khusus ya. Jadi kita harus lebih telaten, harus lebih rutin untuk merangsang pertumbuhan motorik bayinya. Nah, salah satunya dengan apa? Dengan pijat bayi. Dan lebih bagus lagi bisa dengan kangaroo mother care. Bisa bersentuhan dari tubuh ke tubuh, misalkan dari ayah dengan sang bayi atau ibunda dengan sang bayi. Nanti ada pijatan yang itu bisa dilakukan dengan sentuhan tubuh ke tubuh ya. Terus selanjutnya adalah terjalinnya. Nah, dengan adanya pijatan ini kita bisa menjalin lebih, misalkan kedekatan kita dengan sang bayi itu akan menjadi lebih kuat seperti itu ya Bunda ya. Nah, kalau misalkan kita sedikit-sedikit pijatnya ke tempat lain karena masih takut ini Bu Widan masih takut karena masih baru lahir jadi nggak berani nih megang-megang sendiri dan lain-lain, ke dukun aja padahal kita nggak tahu itu perawatannya bagus atau tidak, sudah steril atau belum, kan kita harus memberikan yang terbaik untuk buah hati kita ya tentunya. Nah, jadi lebih baik kita belajar sendiri, sedikit-sedikit, insya Allah aman dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan sang bayi, seperti itu ya. Lalu yang ketujuh, mengetahui bahasa verbal bayi. Jadi ketika kalau kita lebih dekat dengan bayi, ketika bayi itu kan nggak bisa ngomong, kalau waktu pup, waktu pipis, dan lain-lain itu nggak bisa menjelaskan, Bunda, saya lagi pup nih, nangis aja kan biasanya. Nah, itu kita bisa tahu, oh kalau nangis saja, berarti ini pipis, pup, atau ada yang nggak nyaman, seperti itu. Nanti kalau misalkan kok nangis, apa perlu digendong, atau perlu diajak ngobrol, dan lain-lain. Seperti itu ya Bunda ya. Dan bisa meredakan stres orang tua. Betul sekali gini. Beberapa pasien saya itu ketika saya ajarin untuk pijat bayi mandiri, yang awalnya gerusah-gerusuh, aduh, bingung, aduh, apalagi ibu-ibu yang baru pertama ya, itu banyak sekali yang sering gerusah-gerusuh gitu. Nah, kalau udah pernah megang bayi, mulai lembut, mulai menghayati perannya sebagai seorang ibu itu, Masya Allah, jadi kayak ya sudah kayak udah nggak ada pikiran yang membuat jadi beban lagi gitu ya. Lalu yang ke-9, meningkatkan rasa percaya diri dalam mengasuh anak. Nah itu tadi ketika kita dekat dengan sang bayi, insya Allah kita menjadi percaya diri bahwa kita itu bisa mengasuh anak kita walaupun kita baru pertama kali memiliki anak, seperti itu ya Bunda ya. Nah kira-kira itu beberapa manfaatnya. Nanti mungkin masih ada banyak, bisa di-share. Nah, terus apa saja sih persiapan pijat bayi yang nyaman dan aman? Nah, yang pertama adalah waktu pemijatan. Kenapa waktu pemijatan ini penting? Karena ini menentukan bayi itu rewel atau tidak. Ketika bayinya rewel, itu pasti kita tidak bisa memijat. Karena
bayinya pasti tidak nyaman dengan dirinya sendiri, apalagi harus dipijit-pijit gitu, itu pasti sangat tidak nyaman. Jadi waktu pemijatan itu harus dipilih, misalkan bunda ketika bayinya benar-benar nggak rewel atau setelah mandi. Nah, pastikan juga sang bayi itu nggak lapar. Kalau lapar nanti pasti bawaannya nangis, terus rewel, terus itulah yang bikin nanti bayinya nggak nyaman untuk dipijat. Seperti itu. Dan pastikan juga tidak terlalu kenyang. Ketika kita memijat, waktu bayi merasa kenyang, itu bisa membuat sang bayi muntah ya bunda ya. Itu harus dipastikan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tempat yang nyaman. Pastikan tidak menyakiti bayi. Jadi pastikan tempatnya itu, misalkan alas seperti ini, kasur. Jadi tempatnya itu tidak kayak misalkan di tempat kloso gitu yang banyak. Kan ada kan kloso, ada yang tahu kloso nggak? Apa yang ada yang nggak tahu? Kayak tikar gitu ya, tikar tapi nggak dialasin lagi. Itu kan kadang bikin bekas badan ya, buat kita aja yang sudah dewasa itu bikin bekas, apalagi yang balita. Itu kalau bisa jangan ya, jadi harus tempat yang nyaman dan tidak melukai bayi. Terus selanjutnya adalah awali dari pergelangan kaki. Kenapa bisa diawali dengan pergelangan kaki? Karena biasanya kalau kita kan sering memakaikan celana itu ya, paling sering ganti. Misalkan kalau pipis atau BAB itu kan kadang bajunya nggak kena, cuman celananya aja. Jadi bakal sering tersentuh gitu. Nah, dari situ kita mulainya dari pergelangan kaki. Jadi bayinya itu nggak kaget gitu ya waktu dipijat. Nah, sebagai pemanasan untuk memulai pijatan-pijatan yang lain. Nah, selanjutnya adalah interaksi sama pijat. Nah, jadi kalau pas sambil mijat, itu usahakan harus berinteraksi. Jangan sambil mijat, diem aja. Kalau diem aja nanti bayinya juga bingung. Wah, ini aku diapain sih sama ibuku, ya Allah, gitu. Kok diem aja? Misalkan kalau misalnya mijat kaki, adek permisi ya, kakinya dipijat dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Mulai, gitu. Ayo, bisa yo, jangan nangis, gak boleh nangis. Atau dikasih kata-kata, ini biar sehat, atau dikasih, pokoknya kata-kata yang membangun begitu ya. Lalu selanjutnya adalah gunakan minyak zaitun atau baby oil. Nah, betul sekali ketika memijat, jangan sampai tangannya itu nggak ada apa ya, untuk pelumasnya, jangan sampai kering gitu ya bunda ya, karena nanti kalau dipijat jadi kasar. Kita aja coba kalau misalkan mijat gini, itu rasanya kasar kan, jadi sakit gitu kan. Jadi usahakan pakai minyak zaitun. Usahakan minyak zaitun yang murni. Kalau minyak zaitun yang murni itu akan membuat bayi kulitnya jadi lebih bagus begitu. Atau bisa dengan baby oil juga bisa. Pastikan apa yang digunakan, pelumas yang digunakan itu yang paling bagus ya untuk kulit bayi ya. Nah, ini yang perlu sangat susur kula ditinggal mawon. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang perlu sangat diwaspadai ya. Nah, segera hentikan proses memijat apabila bayinya terlihat rewel, lalu mulai nangis gitu. Misalkan nangisnya udah kejer gitu ya. Jadi udah. Mohon maaf, bisa dimatikan mic-nya terlebih dahulu. Bentar ya. Izin beliau. Aku kira misalnya singgung Saya matikan saja. Sot mak ya wis. Baik. Nah, kalau sudah mulai nangis, nangisnya kejer, udah nggak bisa lagi dipijat, nah nanti bisa bunda hentikan ya untuk proses pemijatannya. Kalau udah ngantuk ya sudah dihentikan saja pemijatannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama ini memijat bayi yang baru lahir. Jadi ketika bayi baru lahir itu juga sudah mulai boleh dipijat ya bunda ya.
Karena untuk merangsang motoriknya itu tadi, nah itu ada beberapa caranya. Bukan langsung pijatan yang benar-benar pijat bayi yang udah usia 6 minggu ke atas, bukan. Tapi pijatan yang lembut dan sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir ya nggak usah terlalu takut-takut untuk memijat. Insya Allah itu malah menimbulkan rasa kontak batin antar ibu dan anak itu lebih dalam seperti itu ya. Oke, ini saya mulai sambil praktekkan saja ya Bunda ya. Jadi nanti tidak usah ngulangin dari awal. Misalkan saya jelaskan dulu, terus baru praktek nanti malah itu apa namanya membolak-balik. Jadi langsung saja dipijat. Nah, maaf saya tadi dapatnya bonekanya yang udah besar. Soalnya kemarin udah tak siapin yang dari Jogja. Cuman ternyata ketinggalan, ya sudah saya beli baru. Di Wonogiri, saya lagi mudik ini. Ya, bentar. Ini nggak saya tepain di kasur ya, soalnya nanti biar ibu-ibu waktu praktek udah tahu. Jadi bagian mananya aja yang harus dipijat gitu. Mohon maaf ya Dek, saya lepas bajunya. Nah, nanti kalau waktu lepas baju si kecil itu juga harus nembung dulu, biar dia tidak kaget gitu ya. Istilahnya, ya kita mempelajari, memberikan contoh akhlak dan adab yang bagus dari sejak masih bayi gitu. Walaupun katanya belum mengerti, tapi bismillah aja. Gitu ya Bun ya. Nah, setelah pakaiannya dilepas, biasanya kalau bayi masih bisa pakai pampers, yang pakai pampers ya, atau pakai celana dalam gitu. Oke, yang pertama adalah melemaskan tangan. Nah, jadi untuk bayi baru lahir itu pijatannya cukup. Nah, kalau yang di tangan kita cukup seperti yang digambar itu ya. Jadi jari-jarinya itu dilemas-lemesin aja gitu. Jadi kayak ibu jari, atau kalau ibu jarinya nggak muat itu bisa telunjuk, itu kita gini-giniin aja. Nah, ini gunanya untuk ngelemesin tangannya aja si adik. Maaf. Nah, dimasukin ke jarinya, terus digini-giniin aja. Seperti itu. Bagian tangan seperti itu ya. Oke, next. Nah, untuk bagian kaki sendiri, kelihatan nggak ya? Kurang prepare tadi. Nah, untuk bagian kaki, nah ini kan misalkan ini alas tidurnya gitu ya Bunda ya. Nah, untuk tangan kiri kita, pegang pergelangan kaki bayi dengan lembut menggunakan satu tangan. Letakkan tangan ibu yang satu lagi di atas paha bayi. Jadi, tangan yang ini di sini, di pergelangan tangan, dan satunya di paha. Aduh, assalamualaikum. Nah, gitu ya, Bun. Kelihatan nggak ya, Bun? Mohon maaf. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Terlihat. Oke. Baik, tangannya ditaruh di pergelangan kaki. Lalu yang satu di paha. Terus mulai aja diremes. Ini. Nah, terus 6 sampai berapa kali? Aduh, maaf ya Dedek bayi. Sambil diajak ngobrol, Ade, maaf ya, kakinya dipijat dulu ya. Tuh. Maaf ya, kakinya dipijat dulu ya. Tahu gimana Bunda responnya gitu. Sambil diputer-puter gitu. Jadi kayak diperes gini. Sama juga dengan kakinya, pokoknya kakinya semua ya, kanan kiri 3 kali sampai 6 kali boleh. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Sakaila. Kenapa, Nak?
Tangannya juga ya Bunda ya, bagian tangannya juga sama. Misalkan sebelah sini, sama. Pergelangan tangannya dipegang, lalu dipijat-pijat. Nah. Oke. Next, itu di bagian telapak kaki. Genggam dengan lembut dan usap masing-masing jari kaki menggunakan ibu jari dan telunjuk Anda. Usap bagian atas telapak kaki mulai dari jari kaki hingga pergelangan kaki menggunakan ibu jari ibu. Ulangi selama beberapa kali. Nah, itu maksudnya, ini kan ada kaki nih. Jadi bentuknya seperti ini. Nih, gini. Yang jempol di depan, yang telunjuk di belakang. Ini. Diginiin aja. Ini dari atas ke pergelangan, yang belakang dari apa namanya, paha apa namanya. Aduh, bayinya muter-muter. Apa nih ya? Yang depan seperti ini. Seperti ini ya Bun ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalkan kurang jelas, saya buatkan video aja, nanti di-share di apa namanya di YouTube ya. Seperti ini. Oke, lanjut. Ini di bagian perut. Nah, kalau bagian perut ini tunggu dulu sampai pusar sang bayi itu udah puput ya, terus udah bersih gitu. Jadi kalau udah puput, bersih, insya Allah udah bisa mulai dipijat. Itu pun pijatannya juga nggak langsung gini-gini. Jadi pijatannya cuman dielus, diginiin, gini. Ini di sini, pokoknya ke arah keluar perut bayi. Seperti ini. Nah, kalau misalkan dengan dipijat seperti ini, bayinya senang. Ini ya Bun ya. Kalau misalkan bayinya senang dipijat seperti itu, nanti lah diginiin boleh. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Bagian perut sudah. Di bagian punggung. Nah, kalau di bagian punggung sendiri, ini kan baru untuk bayi yang baru lahir ya. Nah, kalau untuk bayi yang baru lahir, nanti kayak kita sendawain itu loh. Kalau kita sendawain, dari mulai leher, ini bisa diusap ya. Nah, diulang terus. Terus. Nah, ini kalau misalkan bayinya prematur itu tadi, itu bisa digunakan tanpa busana ya ibunya, jadi skin to skin. Yang bisa membuat bayi lebih nyaman juga. Seperti itu ya Bun ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi yang untuk bayi baru lahir. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir, mau dipijat sendiri di rumah, itu enggak apa-apa. Tapi cuman bolehnya baru beberapa bagian-bagian itu tadi ya. Nah, kalau misalkan bayinya sudah usia 6 minggu, misalkan udah 6 minggu itu sudah bisa dipijat di beberapa tempat yang lain. Karena dia akan lebih banyak merespon seperti itu. Kalau masih bayi kan belum terlalu banyak responnya ya, jadi masih diem aja gitu, belum terlalu ngerti. Kalau misalkan udah 6 mingguan kan dia sudah bisa, misalkan kakinya dipijat tuh udah mulai seret gitu, kayak kipas ya, kayak geli gitu. Nah, oke, kita lanjut.
Nah, untuk pijatan 6 minggu ke atas, itu Bunda bisa mulai dari itu tadi stimulasi dari tangan. Jadi yang dari bayi baru lahir tadi boleh digunakan, nanti misalkan di bagian perut ditambahin aja gitu ya. Bagian kaki juga nanti ditambahin aja pijatan untuk 6 minggu ke atas. Seperti itu ya. Nah, untuk pijatan perut ini yang ditambahkan adalah pijatan perut yang I love you ya. Misalkan nanti udah dipijat nih seperti ini. Udah dipijat seperti ini, udah digini-giniin. Nah, nanti bisa ditambahin. Nah, saya baca dulu. Lakukan 1 usapan ke arah bawah pada sisi kiri perut bayi dengan menggunakan tangan kanan ibu. Lalu selanjutnya lakukan usapan L secara terbalik dari samping mulai dari sisi kanan ke arah sisi kiri bayi. Lalu lakukan usapan U terbalik mulai dari sisi kanan bawah bayi hingga ke atas. Lalu berberok menurun ke bawah sisi kiri perut bayi, katakan ibu sayang kamu. Nah, seperti itu ya. Misalkan seperti ini nih. Sebelah kiri dulu. Ini kan kanan bayi ya. Nah, jadi sebelah ini I. Nih. Seperti ini. Love. Love-nya berarti dari sini ke sini. Seperti ini. Love you. Nah, seperti itu. Berapa kali boleh 6 sampai berapa kali, yang penting bayinya nggak rewel. Selama dia masih enjoy, boleh dilakukan. Seperti itu ya Bunda ya, caranya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di bagian dada. Memijat dadanya dengan lembut dapat membantu meredakan masalah sesak nafas. Nah, nanti manfaatnya sudah saya tuliskan di atasnya, nanti bisa dibaca ya Bunda ya. Nah, caranya itu dengan kedua tangan di tengah dada, usapkan ke arah luar, menyamping, seperti sedang meratakan kedua halaman buku, sambil menjaga kontak dengan bayi. Misalkan tetap harus ada obrolan gitu ya dengan bayinya ya. Misalkan, maaf ya Dek ya, yuk kita pijat dulu yuk dadanya yuk, biar nafasnya bagus gitu. Yang lainnya terserah Bunda mau bicara apa ya. Lalu usapkan tangan ibu ke bawah, lakukan gerakan memutar, lalu kembali lagi ke tengah. Baik. Jadi, nah, ini seperti ini. Jadi, seperti membuka buku gitu. Dan dadanya di sini ya. Beginiin. Disapu gitu. Terus gerakan memutarnya gini, Bun. Tangannya agak dipuncukin, lalu ke bawah. Ke atas lagi. Nggak terlalu kelihatan ya. Dada bayinya. Oke, lanjut seperti itu ya. Pokoknya intinya dia diusap dulu, set. Pokoknya diusap dulu, baru digerakan muter. Tapi pakai tangan dua ya ini nanti. Jadi bayinya posisinya tidur, terus jenengan tangannya dua-duanya seperti itu. Diputer-puter, balik lagi. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini di bagian tangan. Nah, caranya itu gunakan ibu jari ibu untuk membuka tangan dengan lembut. Usapkan masing-masing jari kecilnya menggunakan telunjuk dan ibu jari. Dan terakhir, usapkan tangannya mulai dari pergelangan tangan hingga ke ujung jari. Nah, jadi kalau di bagian tangan, ini sudah boleh, tadi kan cuma boleh distimulasi aja ya kalau bayi baru lahir, tapi kalau sekarang sudah boleh, misalkan, nah ini jempol kita di telapak tangan bayinya. Nah, ini yang atas di atasnya segini. Nah, agak ditekan-tekan. Seperti ini. Tekan ke atas. Nah, nanti sambil di ini, diusap. Dua-duanya diusap seperti ini. Ya.
Oke, lanjut. Nah, lanjutnya adalah sudah mulai dipijat di wajah ya. Wajahnya udah mulai bisa dipijat ya, Bu ya. Ini kenapa untuk wajah? Supaya bayi itu kan kalau menyusu itu kadang supaya lebih rileks gitu mukanya. Jadi nggak gitu-gitu aja gitu gerakannya. Saat nangis itu kan banyak otot-otot yang dikeluarkan kan. Nah, itu caranya bayi ibu meniru gerakan dan ekspresi ibu. Ini adalah momen yang tepat untuk melakukan kontak mata dan menghabiskan waktu yang berkualitas bersama. Buat lingkaran kecil kayak tadi yang di dada, di sekitar dagu dengan ujung jemari ibu. Ini apa? Maaf. Nah. Seperti ini. Sama. Ini lebih enak lagi kalau dua-duanya gini. Bisa buat message wajah sendiri ya, Bun ya. Makanya seperti itu ya. Di pinggir-pinggirannya dari dagu sampai ke atas. Boleh sampai ke jidat juga boleh. Kayak gitu terus. Oke, selanjutnya di bagian punggung. Nah, inilah di bagian punggung. Tadi di bagian punggung belum cuman bisa diginiin ya, kalau misalkan bayi baru lahir gini aja kan. Sekarang karena sudah agak bisa motorik, jadi gerakannya itu seperti ini. Tangannya gini. Ini. Mana ya? Nah, ini misalkan sini ya, misalkan saya dari sini ya. Ini punggung bayinya. Jadi gini. Set. Jadi digerakin gantian. Kayak di maju mundur gitu ya Bunda ya. Maju mundur. Nanti bisa ditambahin diginiin. Nanti baru langsung diusap semua ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Baik, next. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Jadi itu tadi ya Bunda ya. Kalau misalkan bayi baru lahir itu sudah boleh dipijat, asalkan itu tadi pijatannya pijatan di tempat-tempat tertentu itu tadi, dan kalau misalkan udah 6 minggu ke atas itu bisa ditambahin yang lain ya, seperti itu ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri, insya Allah aman dan bisa digunakan semuanya. Baik, sekiranya itu materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan, monggo?